Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 kelas Arozi dan Nufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Oh ya, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN ya. Kita akan belajar tentang pengertian kewajiban dan prakteknya. Ada yang tahu nggak apa itu kewajiban? Nah ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, kewajiban itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Jadi pokoknya kewajiban itu sesuatu yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Ingat-ingat ya. Nah, berikut ini adalah contoh kewajiban seorang murid di sekolah. Yaitu yang pertama, menaati tata aturan sekolah. Ya, itu kewajiban seorang murid ya di sekolah ya. Lalu menghormati guru. Ya, menghormati guru itu juga termasuk kewajiban seorang murid di sekolah ya. Lalu menghormati dengan sesama murid. Jadi dengan teman kalian juga harus saling menghormati ya. Entah itu adik kelas atau kakak kelas, itu harus saling menghormati. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini ya, jadi kalau kalian itu selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka berarti kalian itu sudah bisa melakukan kewajiban kalian sendiri ya. Lalu yang selanjutnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dan jadi seorang murid itu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya nak. Jadi kalian tuh di sekolah itu jangan malas-malasan, tuh nggak boleh. Kalau malas-malasan berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Berarti kalau kalian ingin melaksanakan kewajiban itu ya tadi belajarnya harus sungguh-sungguh. Lalu kewajiban yang lain adalah menjaga nama baik sekolah. Jadi kalian tidak boleh menjelekkan nama baik sekolah ya. Misalnya bilang ke orang lain atau menceritakan ke orang lain tentang kejelekan sekolah kalian, itu nggak boleh ya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah memelihara fasilitas sekolah. Jadi kalian sekolah kan ada meja, kursi, ada banyak hal kan itu barang-barang di sekolah. Nah itu harus kalian jaga ya, karena itu juga termasuk kewajiban seorang murid di sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada ini ya piket, terus ada kerja bakti. Nah itu salah satunya adalah tadi merupakan kewajiban seorang murid di sekolah, yaitu menjaga kebersihan gitu ya. Jadi jangan jangan males ya kalau misalnya disuruh untuk nyapu kelas atau membersihkan halaman tuh tidak boleh malas-malasan gitu, karena itu termasuk kewajiban seorang murid di sekolah gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah melengkapi kebutuhan sekolah. Jadi kalian kalau jadi seorang murid berarti kalian harus punya apa? Harus punya buku, pen, penghapus, pensil. Nah gitu ya. Itu adalah contoh-contoh kewajiban di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh kewajiban di rumah. Di rumah itu, apa aja sih kewajiban kita di rumah? Kewajiban kita di rumah adalah yang pertama adalah menjaga kebersihan rumah. Jadi rumah itu harus sering dibersihkan, disapu, dipel, atau jendelanya disulain gitu ya. Jendelanya dibersihkan, dilap gitu. Itu merupakan kewajiban kita loh. Terus yang kedua adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Jadi kalau kalian di rumah dinasihati orang tua, dinasihati bapak ibu, harus patuh, nggak boleh marah-marah, nggak boleh melawan ya, harus patuh ya, karena itu termasuk kewajiban kalian di rumah loh. Terus yang ketiga adalah menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Jadi kalau kalian misalnya di keluarga, di rumah kalian tuh ada kakek, nenek, ada adik, kakak, kalian harus saling menyayangi dan menghormati. Gak boleh tengkaran, gak boleh musuhan gitu. Jadi harus
saling menyayangi dan menghormati ya. Terus tugasnya selanjutnya adalah kewajiban ya maksudnya. Kewajiban selanjutnya adalah mengerjakan PR. Nah, kalau ada PR dikerjakan ya gitu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Nah, itu wajib ya, harus dikerjakan ya. Karena itu adalah bentuk kita menyembah, bentuk kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu ya. Itulah contoh kewajiban di rumah. Lalu contoh kewajiban di masyarakat. Yang pertama itu adalah kita menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kan setiap masyarakat, setiap desa itu punya tata aturan karena nah itu harus kita taati karena itu termasuk kewajiban kita di masyarakat. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jadi kalian tuh di masyarakat itu juga harus bersih-bersih, harus misalnya di masyarakat tuh ada gotong royong ikut gitu. Atau setidaknya kalau misalnya kalian masih kecil ya, mungkin belum ikut gotong royong karena masih kecil. Nah, kalian bisa dengan cara apa? Ya, membersihkan di depan rumah kalian itu loh, ya. Dan jangan sampai kalian tuh membuang sampah sembarangan. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, berarti kalian tuh belum bisa melaksanakan kewajiban kalian di masyarakat, gitu ya. Jadi pokoknya bagaimana caranya? Pokoknya biar kalian itu bisa menjaga kebersihannya. Salah satunya tadi dengan tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan kalian tadi, atau dengan cara kalian membersihkan sekitar rumah kalian itu, ya, gitu ya. Terus yang ketiga adalah menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Jadi misalnya kalau orang dewasa itu ada ronda malam, nah, itu mereka melakukan ronda malam ya. Tapi karena kalau kalian masih kecil, nah mungkin dengan cara apa? Dengan menjaga keamanan itu ya, dengan cara kalian tidak membuat kegiatan yang sekiranya itu mengganggu masyarakat, misalnya malam-malam nyanyi-nyanyi keras, itu nggak boleh ya, itu mengganggu, berarti nanti masyarakat yang lain nanti nggak akan aman itu kok malam-malam nyanyi atau nyetel musik yang keras-keras, itu nggak boleh. Jadi kita harus saling menjaga keamanan ya. Jadi kalau misalnya kalian kita misalnya telah melaksanakan kewajiban kita di masyarakat, nanti kita ya akan mendapatkan hal-hal yang baik. Maksudnya sesuatu yang kita lakukan baik, nanti insya Allah juga kembali kepada diri kita dengan hal yang baik juga ya. Itu adalah beberapa contoh kewajiban di masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Yuk kita laksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita ya. Insya Allah semuanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang tulislah contoh-contoh kewajibanmu yang sudah pernah kamu lakukan selama ini ya, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, ingat ya, berarti ini adalah contoh kewajiban yang benar-benar sudah kamu lakukan loh, ya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja dari Ustadzah. Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah katanya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.